Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar guru dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan guru. Teman-teman semuanya, ada kabar baik dari Mendikbudristek tentang ketentuan resmi seleksi P3K Guru tahap 2 dan tahap 3. Nah, apakah kabar baik itu? Perhatikan video ini sampai selesai supaya jangan ketinggalan informasinya sepotong-sepotong. Sah ketentuan resmi mengikuti seleksi P3K Guru tahap 2 maupun tahap 3 yang segera digelar. Ada kabar baik dari Mas Nadim buat yang gagal tahap 1. Berikut tentang ketentuan mengikuti seleksi P3K Guru tahap 2 dan tahap 3 bagi peserta yang tidak lulus pada tahap 1 serta materi yang akan diujikan. Pengumuman kelulusan telah disampaikan pada tanggal 8 Oktober 2021. Sebanyak 322.644 formasi guru dan sebanyak 173.329 formasi sudah terpenuhi pada seleksi kompetensi tahap 1. Lantas bagaimana nasib peserta yang tidak lolos pada seleksi tahap 1? Katanya beliau, jangan khawatir, bagi peserta yang tidak lolos pada seleksi kompetensi tahap 1 masih bisa mencoba untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap 3 dengan ketentuan yang perlu diketahui peserta, yaitu mengenai ketentuan mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap 3 berpedoman pada Frequently Asked Questions tentang seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Yang pertama, ketentuan seleksi kompetensi tahap 2. Pelamar dari THK 2 yang tidak lolos seleksi kompetensi tahap 1. Yang kedua, guru non-ASN yang terdapat di Dapodik yang tidak lolos pada seleksi kompetensi tahap 1. Dan ketiga, guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar di Dapodik. 4. Peserta merupakan lulusan pendidikan profesi guru. Nah, poin keempat ini artinya teman-teman yang sudah lulus profesi guru, sudah memiliki sertifikat pendidik, mungkin belum jadi guru selama ini atau mungkin juga sudah jadi guru, tapi mereka berasal dari pendidikan profesi guru. Jelasnya mereka memiliki sertifikat pendidik. Selain itu, peserta yang tidak lolos pada seleksi kompetensi tahap 1 bisa memilih kembali mengenai kebutuhan pada seleksi kompetensi tahap 2. Ketentuan seleksi kompetensi tahap 3. Yang pertama, pelamar dari THK 2 atau tenaga honorer kategori 2 yang tidak lolos pada seleksi kompetensi tahap 1 dan 2. Kedua, merupakan guru non-ASN yang masuk daftar Dapodik yang tidak lolos pada seleksi kompetensi tahap 1 dan tahap 2. Yang ketiga, guru swasta yang terdaftar pada Dapodik yang tidak lolos seleksi kompetensi tahap 1 dan tahap 2. Peserta merupakan lulusan PPG yang tidak lolos seleksi kompetensi tahap 2. Peserta bisa memilih kebutuhan ulang pada SSCASN. Selain itu juga, peserta bisa memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi tahap 1 dan 2. Pertanyaan seputar seleksi kompetensi P3K Guru. Pertama, bagi peserta yang sudah memiliki sertifikat pendidik, apakah harus tetap mengikuti seleksi kompetensi? Ya, jelas harus mengikuti seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, serta wawancara berbasis chat UNBK Kemendikbudristek. Yang kedua, apabila belum bisa mengikuti tes tahap 1 dan tahap 2 karena tidak ada kebutuhan dengan syarat tidak boleh lintas kabupaten wilayah, apakah harus tetap menyelesaikan pendaftaran di SSCASN? Perhatikan pedoman pada Permen Pan RB 28 tahun 2021 pasal 17 ayat 2, peserta tetap wajib menyelesaikan pembuatan akun yang hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K Guru tahun 2021. Kemudian, peserta bisa memilih kebutuhan dan mengikuti seleksi di tahap 3 sepanjang memenuhi ketentuan kriteria tahap 3.
Nah, apa saja materinya yang akan diujikan dalam seleksi P3K Guru? Sesuai dengan yang telah dilaksanakan, perhatikan juga ini, sesuai dengan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021, pasal 24 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan pasal 25 ayat 2 dan ayat 3, materi yang akan diujikan dalam seleksi P3K Guru adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara yang dilaksanakan dengan menggunakan chat UNBK Kemendikbudristek. Nah, demikian hal ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya supaya dipedomani dalam hal mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 dan tahap 3 P3K Guru tahun 2021. Demikian kiranya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Salam dari saya, salam sehat, selamat untuk mengikuti ujian seleksi kompetensi tahap 2 dan tahap 3 yang akan digelar ke depan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.